Halo pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Sukses menggelar acara lamaran termewah tahun ini, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah langsung ngebut mempersiapkan ijab kabul dan resepsi pernikahan. Terbiasa menjalani aktivitas bersama, benarkah Atta dan Aurel dilanda resah saat harus menjalani pingitan? Jika di acara lamaran hanya Tariq Halilintar yang menemani Atta, akankah Gen Halilintar akan datang dengan formasi lengkap di acara siraman dan ijab kabul yang akan digelar pekan depan? Pernah menggelar acara pernikahan secara live, mengapa Anang Hermansyah dan Ashanti dilanda rasa gugup? Bersama saya, Dias Lestari, kita akan mengupas tuntas serba-serbi di balik persiapan pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah hanya di Berita Artis Ternama Barista. Dance with me, I'll sweep you off your feet. It will be you and me for the rest. Akhirnya Atta Halilintar melamar Titania Aureli Nur Hermansyah alias Aurel, putri sulung Anang Hermansyah dan Krisdayanti. Prosesi lamaran yang dihelat di Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Selatan itu disiarkan secara live oleh Barista, Berita Artis Ternama. Sebagai pesohor, sosok Atta dan Aurel memang bukan sekadar ternama, tapi layak disebut fenomenal. Majalah Forbes menahbiskan Atta sebagai YouTuber nomor 1 se-Asia Pasifik, sedangkan Aurel adalah putri diva Indonesia dan penyanyi muda yang tahun lalu mencetak trending nomor 1 di YouTube lewat single Kepastian. Dan kemarin Atta Aurel menunjukkan kepastian hubungan mereka. Komitmen pacaran yang diproklamirkan Januari 2020 membuahkan ikatan cinta yang disaksikan segenap keluarga, kerabat, dan sejumlah tamu undangan. Di momen bahagia itu, Atta Aurel dan keluarga kedua belah pihak mengenakan baju berwarna lilac alias keungu-unguan. Titania Aureli Nur Hermansyah yang biasa dipanggil dengan Aurel. Dia bukan wanita sempurna. Dia tidak secantik Siti Aisyah. Dia tidak sesabar Siti Hajar. Dan dia juga tidak setangguh Siti Khadijah. Tapi dia adalah wanita yang akan engkau ramar. Dan Aurel, laki-laki yang berdiri tegak menunggumu adalah Muhammad At-Tamimi. Lagi ini mau ada masak kalung ya. Kalung, aduh gemes banget. Kalung. Tuh. Cincin. Jadi pengen dipakein juga deh Pak. Kamu emang waktu itu nggak dipakein? Enggak. Atta dan Aurel seperti lingkaran cincin yang tengah disematkan. Oh kalau tunangan masih Suatu kiri ya. lingkaran yang tiada Tunangan putus, masih di insya jari Allah. kiri. Kalau kita itu di kanan Baik. nikah. Kalau pas Boleh di dong kanan ditunjukin? pernikah. Iya. Akhirnya setelah rangkaian cukup panjang, melibatkan kedua belah pihak keluarga, saling berkenalan, silaturahmi, dan perasaannya senang banget ya. Kamu gimana perasaannya? Happy? Banget, seneng banget. Dia senang banget, aku juga senang. Ngerasa ini berkah lah dari Allah. Ya, tangis Atta nyaris membuncah kala mengucapkan kalimat keramat untuk meminang Aurel sebagai istrinya. Pasalnya di momen bersejarah dalam hidupnya itu, kedua orang tuanya tak bisa hadir. Tergeraknya dari hati sih. Gitu ya. Dari hati. Karena kalau hati itu udah cocok, udah klik, udah klop, sampai hati kita tuh bisa ngomong sama kita kalau she's the one. Pastinya karena memang Atta kan, apalagi kalau buat calon imam kan dari agamanya juga harus bagus. Jadi makanya aku mikir juga, ya memang ini mungkin jodoh yang udah dikasih sama Tuhan. Iya, dia sudah menemukan pria yang dia mau.
gitu kan, yang dia sukai dan dia cintain, yang merasa cocok jadi imamnya. Karena aku selalu berpesan, kalau kamu sudah diimamin dengan laki-laki, kamu harus tunduk, kamu harus baik terhadap dia, karena pintu surga kamu di situ. Dan benar-benar kamu bisa melayani dengan baik. Karena pesanku cuma itu ke dia. Aku melayani. Ya, betul. Saya bilang sama Aurel, kamu kayak bunda lah, gitu. Bagaimana Ya, kita bunda kan nemenin pipi kayak. dalam suka dan duka loh. Kalau kita sih tadi sebagai bukan pengganti juga ya, kita menemani, mendampingi Atta dalam rangka melamar Aurel, tapi kita bukan menggantikan karena tetap orang tuanya Umi dan Abinya yang sekarang nggak ada di Jakarta. Kalau pada lihat juga aku selalu megang handphone tuh, aku selalu berkabar gitu, fotoin keadaan di sini gitu. Karena aku kan sama orang tua LDR nih, udah hampir 1,5 tahun aku nggak ketemu langsung. Jadi kalau video call kan nggak mungkin. Jadi tadi aku fotoin, kirimin chat, minta adik-adikku di sana. Karena memang dream aku tuh dari dulu pengen nikahan tuh kan ada 11 adikku semua, ada orang tuaku gitu. Mungkin ada faktor juga keluarga pengen banget. Dari dulu kan kita sering bercanda-bercanda ngobrolin kayak betapa bodohnya nanti penampilan gue pas mau nikah, kayak makeup tebel, pakai lipstick gitu-gitu kan. Sama keluarga juga pasti rame, pasti rusuh. Tiba-tiba kayak gini kan. Mudah-mudahan kita doain yang terbaik. Memang, momen lamaran Atta Aurel seolah tak lengkap tanpa formasi lengkap Gen Halilintar. Tapi hal itu tak mengurangi rasa syukur yang dirasakan kedua calon pengantin. Terlebih Krisdayanti dan Yuni Syara, Tante Aurel, berkenan hadir dan masuk dalam barisan pembawa hantaran seserahan. Tadi sempat Mami juga menyerahkan seserahan itu dalam bentuk apa sih? Ini seserahan itu tuh apa, Mi? Seserahannya apa ya tadi? Kain padang, kain padang terus ada perhiasan. Kayaknya itu ya. Saya sebagai ibu tentu merasa terharu dan bersyukur sekali. Akhirnya apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, separuh umurnya dia lagi nanti ke depan tidak lagi mengejar-ngejar orang tuanya, tapi mengejar-ngejar imamnya. Ya, insya Allah imam yang baik untuk Aurel. Kalau saya tantenya, alhamdulillah melihat kemarin baru ya Little Jasmine, sekarang dia sudah duduk di sana, sudah mau melanjutkan jenjang ke pernikahan dengan pilihan sendiri, lelaki pilihannya sendiri. Kehadiran KD sekaligus mencairkan hubungan silaturahmi yang sempat membeku antara KD dengan Aurel Azril serta Anang Ashanti. Sebagai ibu yang melahirkan Aurel, KD merasa separuh jiwanya bersenyawa dengan jiwa Aurel. Ia ingin melupakan kisah kelam yang seolah dibesar-besarkan netizen di media sosial tentang ketidaksetujuannya pada pria pilihan Aurel. Bagi KD, isu miring itu sudah tutup buku. Benar nggak si Atta katanya belum menemui Mimi KD? Ketemu juga. Sebelumnya Mi? Belum. Ketemu tapi nggak tahu kalau pacaran sama Mami. Nggak usah dipermasalahkan lah yang sudah lalu. Jadi lihatnya sekarang dan ke depan. Oke? Ya, banyak kisah menarik di balik prosesi lamaran Atta Aurel yang dihelat 13 Maret kemarin. Bagaimana tidak? Acara lamaran Atta Aurel seolah menjadi reuni bagi sejumlah musisi dan penyanyi kawakan Indonesia yang bersahabat erat dengan Anang. Lalu benarkah Ari Lasso dan Judika nekat datang meski mereka tak diundang? Kita nggak diundang sebenarnya. Kita nggak diundang, kita memang sengaja memaksakan untuk datang. Nah, jadi gini waktu itu kan. Jadi begitu. Anang cerita bahwa anaknya mau dilamar. Serius ini sekarang. Gimana menurutmu anakku mau dilamar? Menurutmu gimana? Aku yes. Ya udah Nang. Udah gitu aja. Ya. Waktu itu sempat cerita gitu doang ya, emang bener nggak? Iya, kalau bunda pasti aku rapopo, dia jawab. Aku rapopo ya. Cocok? Cocok lah, iya. Idem, cocok. Sesuai dengan slogan Mas Anang lah, asik lah mereka. Iya. Jodohku. Saya cukup banyak datang ya, waktu Aurel 7 bulanan saya ada datang. Bahkan saya satu-satunya orang yang memvideokan Aurel waktu turun tanah 7 bulan.
Mas Anang sendiri nggak punya videonya, yang punya videonya malah saya. Ya Aurel tuh wanita dewasa ya, karena dia kan anak pertama ya. Jadi ya memang dewasa gitu, karena anak pertama, jadinya seorang gadis yang dewasa. Udah lama sebenarnya kenal sama ibunya ya. Sama ibu nyata? Sama ibu nyata saya kenal dari tahun 2007. 2007? Siapa sangka Ahmad Dhani sudah kenal lama dengan Lenggo Geni Faruk, ibunda Atta. Di mata Dhani dan Ari Lasso, Atta seolah mewarisi gen pantang menyerah dari kedua orang tuanya. Kenal Atta sendiri nggak sih, Mas? Kenal cukup baik sama Atta ya. Sosoknya seperti apa sih calon? Ya anak muda yang generasi baru yang luar biasa juga. Luar biasa. Yang kesuksesannya itu nggak pernah bisa dicapai oleh orang generasi kita dulu. Ya Atta udah matang lah. Udah matang sebagai laki-laki yang bisa bertanggung jawab, baik secara materi maupun secara psikologi ya. Keren kok Atta atau Aurel bisa jadi panutan buat anak-anak muda, terutama yang mau bikin nikahan ya, ataupun acara di masa pandemi ini. Cantik banget, aku ngeliatnya cantik banget ya, sesuai dengan karakter mereka lah ya, muda, fresh, cantik. Atta, dia adalah sosok yang pekerja keras, dia salah satu sahabat yang kita bisa cerita soal apapun. Udah banyak banget yang kita lewatin bareng ya, kalau aku sama Atta dari olahraga bareng, sampai ke luar negeri bareng. Dia salah satu sahabat yang kita tuh bisa menjadi lebih baik lagi gitu, karena termotivasi untuk selalu ngomongin masa depan, ngomongin bisnis, ngomongin kerjaan. Jadi nggak cuman selalu yang ngomongin orang atau yang nggak penting-penting gitu. Lantas seperti apa konsep acara siraman dan pengajian Atta Aurel yang akan digelar pekan depan? Dua keluarga fenomenal di jagat hiburan Indonesia, keluarga Anang Hermansyah dan Halilintar Anovial Asmit, sebentar lagi bakal menjadi besan. Kehadiran Atta akan mengubah A6 menjadi 7-6, dan kehadiran Aurel seolah menggenapi gen Halilintar. Sayang, kamu yang spesial. Kalau pihak laki-laki, aku tadi bawa apa ya? Seset pakaian dari pakaian apa ya, dalam pakaian jalan, pakaian pergi, sampai pakaian dalam, sampai ada tas olahraga, baju olahraga juga ada, baju pergi. Tapi sayang banget ada serahanku yang belum nyampe karena di ordernya dari luar, jadi belum nyampe tadi. Aduh sedih banget aku, padahal mestinya aku ada tas sama jam belum sampai. Cuman aku bilang aja tadi ke dalam, ya udah gimana nih? Aku udah panik. Gimana nih belum nyampe? Ya udahlah. Acaranya udah mau mulai. Belum nyampe ke sini. Lagi di jalan. Iya di jalan. Dengan silaturahmi ini insya Allah bisa saling mengenal, saling sesama keluarga untuk bisa lebih percaya supaya anak-anak kami ini nanti mengikatnya menjadi lebih baik. Ibaratnya ya segera halal, segera Allah curahkan. Mencucurkan rahmat untuk keduanya dan dikumpulkan untuk kebaikan. Ini dapat souvenir mungkin apa nih, Om? Souvenir malah belum dibuka. Malah belum dibuka nih souvenir untuknya. Isi yang mau dibuka? Boleh. Coba. Wah, bagus. Lamaran paling mewah yang pernah saya lihat. Mewahnya kenapa tuh, Pak? Ya mewah karena disponsorin RCTI. Setelah sukses menggelar acara lamaran nan mewah, Atta Aurel hanya punya waktu sebentar untuk beristirahat. Pasalnya mereka harus kembali fokus mempersiapkan fisik dan mental untuk acara siraman dan pengajian yang digelar beruntun 19 dan 20 Maret mendatang. Terlibat dalam persiapan. Banget sih. Dari mulai semuanya, tapi yang paling penting nemenin Bang Atanya sih. Kita siap-siapnya acara ini nih bener-bener cepet banget.
kita baru keluar dari rumah sakit benar-benar dinyatakan sembuh tuh baru 10 hari juga, jadi benar-benar cepet semua, cuman alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tak cuma baju calon pengantin yang jadi sorotan, baju yang dikenakan Krisdayanti, Ibunda Aurel pun menjadi perbincangan panas. Kade yang kesohor selalu tampil glamor dan perfeksionis, sudah menyiapkan gaun dan gaya tata rias rambut yang berbeda. Soalnya ke Mimi itu sebenarnya saya udah kenal lama, sering banget bikin hairdo-nya. Kebetulan kan kemarin udah pesen juga modern katanya, sanggulnya bukan sanggul Jawa, klasik. Berarti Bapak ini yang urus rambut aja apa make up juga ya Pak? Make up sih ada, cuman saya lebih ke rambut, karena rambutnya kan utama kalau Mimi kan. Disiapkan semuanya. Bajunya konsepnya apa sih ini? Ya, seperti yang anak saya minta dan ingatkan, temanya modern. Nanti insya Allah tanggal ada lagi kan selanjutnya. Untuk yang akadnya nanti ada deh tanggalnya. Nggak tahu deh. Pokoknya udah pesan. Untuk acara siraman, pengajian sampai akad dan resepsi, memang sudah ada WO yang mengatur. Karena rangkaian prosesi nikah itu juga akan disiarkan secara langsung oleh sejumlah program acara, termasuk barista. Tak heran Aurel merasa tak sampai hati melihat Pipi Anang dan Bunda Ashanti diribetkan oleh segala keperluan nikah. Di Instagramnya, Aurel memposting foto pernikahan Pipi Anang dan Bunda Ashanti yang juga disiarkan secara live 8 tahun lalu, disertai caption yang menyentuh tentang betapa besarnya pengorbanan orang tua. Nanti akan dijalani, insya Allah juga akan terbiasa, dan dia sudah melihat bagaimana rumah tangga orang tuanya sebelumnya. Tidak mudah untuk semua orang mau mendampingi di duka. Maunya sukanya aja, senengnya aja. Ibaratnya abang ada, abang apa? Gimana kalau istilahnya orang? Disayang, kalau nggak punya ditendang gitu kan, nggak boleh kayak gitu. Kalau ada uang abang sayang. Ya kan, ya banyak juga yang nggak begitu. Tapi ibaratnya kita harus memberi masukan ke dia bahwa hidup itu tidak akan selalu seindah dan semanis itu. Pasti ada up and down, pasti ada cobaan, pasti akan ada banyak rintangan. Selain keluarga, sejumlah pesohor juga dilibatkan. Ustadz Riza Muhammad misalnya sudah siap memimpin acara pengajian di rumah Atta. Jadi memang yang saya maksud kemarin juga mindsetnya pengajian Aurel ternyata bukan. Jadi pengajian keluarga lebih kepada rasa syukur atas sembuhnya keluarga Mas Anang, termasuk Bunda Ashanti dan anak. Nah dari situ nyeletuk omongan si Aurel kan, kalau nanti bisa nggak sih Bunda bikin pengajian dong setiap minggu kayak sebelum aku menikah biar aku siap. Oh bagus itu. Nah Bunda Ashanti kedukung. Untuk acara pengajian, Atta Aurel mendapat endorse permadani yang indah yang kabarnya berharga miliaran. Akan mengisi di acara itu nggak sih karpetnya, mungkin pengajiannya untuk atau pengajiannya apa? dan untuk ke kumpul keluarganya, untuk sholat jamaahnya. Pokoknya karpet yang jempol-jempol dan karpet yang benar-benar limited edition, gak ada duanya. Berarti khusus dirancang Khusus untuk iya, dan benar-benar limited edition. Di Indonesia mungkin belum ada yang punya, tapi kalau mau mirip-mirip ada gitu. Kalau yang untuk atas sendiri kan katanya spesial, belum ada di Indonesia. Betul sekali, iya. Berarti itu kalau limited kan biasanya harganya fantastis. Iya di atas 1 miliar, tapi benar-benar karpet sejarah lah. Iya. Untuk acara ijab kabul pada 3 April mendatang, Atta Aurel sudah meminta kesediaan Ketua MPR Bambang Susatyo sebagai saksi pernikahan. Sedangkan pendakwah nyentrik Gus Miftah bakal menjadi penghulu nikah. Dan kebetulan saya bersahabat dekat dengan Mas Anang. Kemudian hasil rapat 2 bulan yang lalu, beliau minta saya untuk menjadi wakilnya Mas Anang untuk menikahkan Aurel. Jadi bukan saksi, tapi
Ya, rangkaian prosesi nikah Atta Aurel baru berakhir 3 pekan lagi. Bagi calon pengantin yang seolah tak sabar bersanding di pelaminan, 3 minggu bisa jadi terlalu lama. Mempersiapkan acara lamaran saja sudah membuat Atta seolah mendadak insomnia karena energi dan pikirannya terpecah untuk menjalani seabrek kegiatan. Susah banget tidurnya tuh. Jam 3 aku belum bisa tidur, masih berat banget mata. Iya. Udah makan belum? Belum, nggak selera makan aku. Ini di Ujian cinta Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akan berujung manis di pelaminan. Sempat mengalami putus nyambung, namun ikatan cinta Atta dan Aurel seolah tak terpisahkan. Acara lamaran pasangan fenomenal ini seolah menjadi saksi kekuatan cinta mereka. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.